そういえばルフィ、おめえ親父に会ったそうじゃな。あ、父ちゃん。なんじゃい、名乗り出やせんかったのか。名はモンキー D ドラゴン。Yo Nakama, kali ini Soul Comic akan membacakan spoiler chapter 1159. Langsung saja kita bacakan beberapa poin penting dan akan kita bahas poin-poin spoiler terbaru. Kita masuk ke pembahasan yang pertama. Chapter 1159 dengan judul Pulau Takdir. Chapter dibuka dengan narator yang menceritakan bahwa suatu hari Saki diculik dan Don Marlo tewas. Pelaku sebenarnya adalah seorang pengkhianat di dalam bajak laut Rocks, yakni Ochoku. Namun tidak ada seorang pun di Hashinosu yang tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Seperti yang kita ketahui dalam spoiler-spoiler sebelumnya, diketahui ada seorang pengkhianat di bajak laut Rocks dan kita tidak tahu siapakah pengkhianat itu. Nah, dalam chapter 1159 ini diketahui bahwa sang pengkhianat adalah Ochoku atau Wang Zi, di mana kala itu dia menculik Saki karena sudah menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah dunia dan dia dijadikan atau dijanjikan imbalan sebesar berapa uangnya, dan dia bahkan sampai harus membunuh temannya sendiri, yaitu Don Marlo. Kabar penculikan Saki menyebar ke seluruh dunia, bahkan membuat perekonomian dunia sempat terhenti selama beberapa minggu. Ochoku terlihat girang membaca berita itu. Gloriosa menangis sedih putus asa. Roger merobak koran dengan marah. Sementara Rayleigh tampak sangat khawatir pada Saki. Nah, meskipun Saki itu sudah keluar dari bajak laut Kuja dan meninggalkan Amazon Lily karena dia membuka bar di Hashinosu, tetapi mendengar kabar bahwa Saki diculik, Gloriosa pun sedih ya, bahkan sampai menangis depresi. Sebegitu sangat pedulinya Gloriosa kepada sang wakilnya, yaitu Saki. Meskipun seperti yang kita ketahui, Gloriosa sangat mencintai Goldie Roger, namun Roger justru mencintai Saki. Namun ikatan persahabatan antara Gloriosa dan juga Saki tetap terjalin sangat erat. Mendengar kabar penculikan Saki, Roger pun sangat marah ya. Bahkan Roger sampai merobek koran karena dia tidak terima dengan berita yang dia baca. Meskipun sangat cuek kepada Saki, tetapi diam-diam Rayleigh sangat cemas mengkhawatirkan kondisi Saki yang sudah terculik. Roger, Rocks, bajingan itu, bagaimana mungkin hal ini terjadi di bawah pengawasannya? Akan kubunuh dia. Nah, di sini poin kenapa Roger itu sangat marah kepada Rocks itu karena Saki berada di wilayah kekuasaannya Rock, yaitu di Pulau Hashinosu. Kenapa kok di bawah pengawasan sosok Rock yang sangat kuat, tetapi Saki bisa terculik? Meskipun hal ini terkonfirmasi ya bahwa yang menculik Saki adalah orang dalam, yaitu Wang Zi. Rayleigh, Saki, 1 tahun kemudian, 38 tahun yang lalu, Garling kembali ke God Valley. Seorang wanita berambut merah, wajahnya tidak diperlihatkan dalam chapter ini, memperkenalkan Shamrock dan Shang padanya. Garling terkejut melihat bahwa mereka adalah anak kembar, lalu berkata kalau mereka sangat menggemaskan. Nah, di God Valley juga itu diperlihatkan lagi ya momen ketika Garling menemui 2 bayi kembar Baby Shang dan juga Shamrock. Reaksi Garling di sini sangat senang ya karena melihat 2 bayi kembar itu yang benar-benar sangat mengemaskan. Wanita berambut merah itu meminta Garling tinggal bersamanya di pulau itu. Namun Garling menolak karena God Valley akan segera lenyap. Ia kemudian mencabut pedangnya dan menikam wanita itu.
pada saat bersamaan banyak kapal perang marinir tiba di pulau tersebut. Nah, di momen ini gue udah mulai berpikir bahwa Garling itu emang ayahnya dari Seng dan juga Semrock ya. Karena kalau kita cermati dalam poin tersebut, wanita berambut merah atau ibu dari Seng dan juga Semrock itu meminta Garling untuk hidup bersamanya di God Valley. Itu kan bukan sebuah permintaan dari orang yang baru dikenal ya, tetapi sebuah permintaan dari seseorang yang sebelumnya memang mendekati kedekatan emosional yang cukup dalam ya. Di momen ini juga Garling menolak karena God Valley akan lenyap. Nah, mungkin God Valley ini sudah diniatkan akan dihancurkan sedari awal ya. Nah, jadi gue penasaran nih, spekulasi gue mengatakan bahwa Garling itu memang ayah dari Seng dan juga Semrock. Jadi sebelumnya setelah Garling itu dalam misi dan menemukan God Valley, mungkin Garling itu menjalin hubungan sama orang God Valley ya. Nah, 2 tahun setelahnya datang lagi ke God Valley dan ternyata wanita yang pernah ia temui sudah memiliki anak bayi kembar ya. Apakah spekulasi bahwa Garling itu memang ayah dari Seng dan juga Semrock nantinya akan terbukti? Kita lanjut ke poin selanjutnya. Saat wanita berambut merah itu jatuh bersimpah darah, Garling berkata bahwa istri yang pantas mendampingi statusnya sudah ditentukan. Faktanya, Garling sudah berpesan agar wanita itu ditangkap dan dia akan menjadi istri bila ia menang dalam turnamen. Nah, ini juga membuktikannya atau clue baru. Dalam perkataan ini, Garling berkata bahwa istri yang pantas mendampingi statusnya sudah ditentukan. Setelah menolak tawaran atau ajakan dari sang wanita berambut merah agar Garling tinggal bersamanya di God Valley, Garling membantah atau tidak menyetujuinya. Dan Garling berkata bahwa sosok istri yang pantas mendampinginya sudah ditentukan. Itu kan kayak penolakan untuk tinggal bersama ya kan. Nah, sampai-sampai dengan kejinya namanya Garling itu kan Tenryu Bitod ya. Jadi standar moralnya Tenryu Bitod sampai-sampai Garling itu dengan tega menghunuskan pedang kepada sosok wanita berambut merah ini. Ini benar-benar kejam banget ya. Nah, ada hal yang menarik juga di poin ini, yaitu ketika Garling ingin menjadikan istri hadiah di dalam God Valley ketika dia memenangkan pertarungan di God Valley itu ya. Nah, ini kan menyiratkan bahwa Garling itu berarti dari awal mengincar Saki sebagai istrinya. Wah, ini menarik nih. Kita lanjut lagi ya. Penduduk God Valley berusaha kabur karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi marinir menghadang mereka. Salah satu prajurit marinir itu adalah Monkey D. Dragon muda. Dalam kotak perkenalan tertulis calon pemimpin pasukan revolusioner dan ayah Luffy. Dragon tidak mau membunuh orang, jadi ia menembakkan peluru bius kepada beberapa orang yang menyerangnya. Ia bertanya tujuan misi ini, tapi atasannya langsung membentak agar dia diam. Wah, di sini panggungnya Monkey D. Dragon muda ya. Jadi kadang-kadang gue kan ini ya heran ya, kenapa kok Dragon itu memakai senjata pistol atau senapan ya, sedangkan ayahnya sendiri Monkey D. Garp itu kan pakai tangan kosong ya dengan Galaxy Impact-nya. Begitu juga dengan sang anak yaitu Monkey D. Luffy, dia juga tipikal tangan kosong dengan Gatling-nya ya. Nah, kenapa Monkey D. Dragon itu menggunakan pistol atau senjata ya, sedangkan visualnya sendiri itu kayak tidak membuktikan atau mengisyaratkan bahwa Dragon itu kuat ya. Tapi ternyata ada alasan yang benar-benar menyentuh hati dan membuat gue respect banget sama ayah Dragon ini ya. Jadi Dragon itu sengaja menggunakan pistol di mana pelurunya adalah tembakan atau bius ya. Dia tidak mau membunuh satu orang pun. Bayangin dalam kondisi perang, Dragon itu tetap tidak mau membunuh satu orang pun. Ini benar-benar baik hati banget ya Dragon ya. Adegan berpindah ke kapal budak marinir yang sedang menuju God Valley. Terlihat Ginny membocorkan informasi mengenai hadiah turnamen keluar. Ivankov marah pada para budak lain karena mereka sudah kehilangan semangat juang. Kuma berada di bagian lain kapal, tapi ia mendengar semua itu dan tersenyum melihat masih ada yang berjiwa berapi-api.
Jadi dalam insiden God Valley ini itu ada Ivankov, Chini dan juga Kuma ya yang tengah berusaha menyelamatkan dirinya sendiri karena mereka juga termasuk target yang diburu ya. Dan diketahui bahwa hadiah utama dari insiden God Valley ini atau turnamen God Valley ini ya. Yang pertama ada Shaki, yang kedua ada Rasbakenir atau Kuma. Dan ternyata yang ketiga itu adalah bukan atau ras ya, marga di DVD, clan DVD itu juga termasuk hadiah utama dalam God Valley dan termasuk juga Teach kecil. Jadi mungkin ya ada kemungkinan di God Valley ini ada beberapa clan DVD yang lain selain Teach dan ibunya. Kita lanjut lagi. Lalu berpindah ke fasilitas Departemen Informasi Cyberpol. Di sebuah pulau tak dikenal, terlihat Morgan muda saat itu presiden dari World Economic Newspaper datang sambil berkata bahwa ia punya informasi luar biasa. Morgan mengenakan pakaian yang sama seperti masa kini, hanya saja ia memakai baret di kepalanya yang berbentuk burung. Morgan ingin Cyberpol menyuapnya agar ia tidak menerbitkan informasi itu, agar Cyberpol mengancam akan melenyapkannya. Tapi Morgan menantang mereka untuk mencoba kalau memang berani. Bagaimanapun juga, rencana Morgan sebenarnya adalah membocorkan informasi itu ke Hashinosu. Nah, nasib baik di God Valley ini ada Morgan sebagai ini ya pers ya. Jadi berita insiden yang ada di God Valley itu bisa disebarluaskan sampai akhirnya terdengar pula ke Hashinosu, di mana Hashinosu sendiri adalah tempat Rox berada saat itu ya. Kita lanjut lagi. Para bajak laut di Hashinosu akhirnya tahu bahwa Saki dijadikan hadiah turnamen di God Valley, sehingga mereka berangkat untuk menyelamatkannya. Lin tertarik pada hadiah lain, khususnya buah iblis bagus untuk anak-anaknya. Ia bahkan bilang pada Kaido bahwa mungkin dia juga bisa mendapat kekuatan buah iblis yang menarik. Lalu kita lihat Rox, Roger, dan Garp juga bergerak menuju God Valley. Nah, berkat informasi dari Morgan muda ya, sampai akhirnya terdengar kabar ke Hashinosu. Di sini Lin langsung straight to the point sama tujuannya sendiri ya, yaitu ingin mencari buah iblis sebanyak-banyaknya untuk diberikan kepada anak-anaknya dan juga kepada Kaido, sosok yang sudah Lin anggap sebagai adiknya sendiri. Dari berita tersebut, maka Rox, Roger, dan juga Garp langsung menuju God Valley. Berikutnya, dalam perjalanan menuju God Valley, kapal Rox dihadang oleh kapal Harald yang dikirim pemerintah dunia. Ada juga kapal pemerintah dunia di dekat situ untuk memastikan Harald menuruti perintah. Rox selalu meminta minum dan berbicara empat mata. Harald pun setuju. Nah, lantas ketika Rox ingin bertujuan ke God Valley dan dicegat oleh Harald atas permintaan atau perintah dari pemerintah dunia. Namun Rox ini meminta Harald untuk berbincang sedikit ya, untuk ngobrol empat mata dulu. Dan akhirnya dialog antara Rox dan juga Harald pun terjadi. Rox, Harald, ada bagian tersembunyi dari namaku. Nama asliku adalah Devi di Sebex. Harald pun menjawab, jadi Rox bukan nama aslimu? Rox, kemungkinan besar klanku sudah lama menjadi target untuk dimusnahkan oleh pemerintah dunia dengan legenda bajak laut Davy D. Jones sebagai leluhur. Klan kami masih bisa bertahan, walau hanya sekedar hidup di dunia bawah tanah. Aku tidak tahu apakah ini kabar baik atau buruk, tapi sekarang aku sudah punya anak. Demi melindungi istri dan anakku dari bahaya, aku putuskan untuk mengirim mereka ke kampung halamanku dengan pesan, bergantunglah pada klan Devi. Wah, di sini keren banget ya. Dimana yang kita ketahui, Rox itu sama sekali tidak menceritakan bahwa dia sudah punya istri dan dia sudah punya anak kepada siapapun.
bahkan kepada orang terdekatnya yaitu Shirohige, Lin, Kapten John, dan juga semua bawahan yang ada di Rocks Pirates ya. Tetapi Rocks hanya menceritakan ini kepada Harald. Meskipun sebelumnya persahabatan di antara Rocks dan Harald itu sudah berakhir ya. Namun di momen ini mereka berdua masih tetap dekat dan Rock membocorkan rahasia pribadinya hanya kepada King Harald. Tapi informasi yang paling penting adalah nama asli dari Rocks di Sebek. Ternyata Devi di Sebek. Di sini rahasia besar pun mulai terungkap ya. Siapakah sosok Devi D. Jones? Dan ada di timeline mana Devi D. Jones ini? Apakah sama dengan era Joy Boy atau era setelah Joy Boy? Mengingat Joy Boy adalah kisah masa lalu yang terjadi 800 tahun silam. Sudah pasti dari 800 tahun itu banyak hal yang terjadi. So, menurut kalian siapakah sosok klan Devi dan juga Devi D. Jones sebagai leluhurnya ini? Kita lanjut. Harald pun berkata, jadi kerabatmu dan keluargamu sekarang ada di kampung halamanmu. Rocks pun menjawab benar dan tempat itu adalah God Valley. Ini benar-benar informasi yang sangat luar biasa ya. Dimana kita diketahui God Valley itu bukan hanya pulau biasa. Meskipun rakyatnya itu banyak yang lemah, tetapi lahirlah generasi baru kuat dari God Valley. Yang pertama ada duo bayi kembar Seng dan juga Shamrock. Yang ketiga ada Marshall D. Teach yang berasal dari klan Devi yang merupakan kampung halaman dari Rocks itu sendiri. Orang paling kuat pada masanya Rocks di Sebek atau Devi di Sebek itu orang God Valley. Ini keren banget ya. Rocks berkata bahwa ia menuju God Valley untuk menyelamatkan Saki. Padahal sebenarnya ia ingin menyelamatkan istri dan anaknya. Harald menolak bergabung dengan Rocks dan pura-pura bertarung, tapi diam-diam membiarkan Rocks lolos. Nah, di sini jadi Rocks itu tidak ada satupun orang yang mengetahui niatan Rocks untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Karena mereka memang tidak tahu bahwa Rocks sudah punya anak dan istri. Mereka hanya mengetahui bahwa tujuan Rocks itu sama dengan tujuan Roger dan yang lainnya, yaitu untuk menyelamatkan Saki. Di sini memang benar-benar kita ketahui bahwa Rocks di Sebek itu family man banget ya. Dia benar-benar sangat khawatir, care, dan peduli dengan kondisi istri dan anaknya. Chapter ditutup dengan halaman ganda epik pada hari insiden God Valley setelah memperkenalkan beberapa hadiah seperti buah iblis langka. Bagian ini sudah pernah diperlihatkan dalam flashback Kuma. Pembawa acara menghadirkan Saki di panggung sebagai hadiah utama turnamen. Jadi di sini memang benar ya, Saki itu dijadikan hadiah utama dalam turnamen God Valley. Saki mengenakan kostum kuja dan tampak bersih serta sehat karena ia dirawat sejak ditangkap. MC menjelaskan siapa Sakuyaku, mantan ratu Pulau Wanita, dan mengatakan bahwa pemenang bebas memutuskan menjadikannya istri atau budak. Para Tenryubito yang hadir sangat bersemangat, terlihat Garling, Somers muda, dan Gunko berambut panjang. Di antara para kesatria Tuhan, gadis dengan baret dan senapan dari keluarga Manmeyer yang pernah terlihat di flashback Kuma juga ada di samping Gunko. Tenryubito pun berkata, luar biasa betapa cantiknya. Somers pastikan untuk mendapatkannya bagi keluarga Shepers. Nah, di momen ini kita diperlihatkan ya. Jadi ini sedikit menggelitik ya, karena ini pernah menjadi memes atau jokes di mana God Valley itu sebenarnya memperebutkan Saki. Dan ternyata Oda Sensei itu selera humornya sama kayak kita sebagai nakama ya. Dan terbukti bahwa memang betul God Valley itu memperebutkan Saki. Bener-bener keren banget ya. Di sini Saki itu ditampilkan dia menggunakan pakaian ala bajak laut Kuja ya. Dengan simbol-simbol bajak laut Kuja juga. Di sini memang begitu cantik dan menawan ya. Sampai-sampai para Tenryubito itu sangat antusias
memperebutkan Saki. Begitu juga Sommer, dan di sini kita diperlihatkan ada Sommer muda dan juga ada Gunko yang masih berambut panjang ya. Sampai-sampai para Tenryubito ini memperebutkan supaya memperistri Saki. Sommers, jangan konyol. Kalau aku yang menang, dia akan jadi budak pribadiku. Garling pun berkata, dia akan jadi istriku. Jadi jauhi. Bahkan dalam mimpimu sekalipun, Sommers. Nah, di sini ada perdebatan antara Sommers dengan Garling ya. Jadi kita tahu bahwa Garling itu ngebet banget ingin memperistri Saki. Jadi ketika Garling berdialog dengan wanita berambut merah dan menolaknya untuk stay di God Valley dan mengatakan bahwa sosok istri yang pantas mendampingiku sudah disiapkan. Dan mungkin yang dimaksud dari Garling adalah Saki itu sendiri ya. Ini benar-benar bejat banget si Garling ini ya. Gadis Manmeyer, Gunko, dengan adanya dirimu, mungkin kita bisa mendapatkan piala di perang antar klan. Lalu adegan berpindah ke Dragon. Ia menemukan wanita berambut merah yang terluka parah di sebuah rumah setelah mengikuti jejak darah. Wah, di sini benar-benar Monkey D. Dragon muda itu apa ya? Jiwa pahlawannya besar banget sampai-sampai untungnya di momen itu Dragon menemukan ibu dari Seng yang sudah terkapar karena sudah ditusuk oleh Garling ya. Sang wanita berambut merah itu pun berkata, tolong bawa anak-anakku pergi dari pulau ini. Jangan biarkan dia mendapatkannya. Kita juga melihat Teach kecil dan ibunya, wajah tidak diperlihatkan, terborgol dalam sebuah kandang. Di momen ini ya, ini benar-benar ada kalimat bahwa jangan sampai dia mendapatkannya. Itu adalah pesan dari ibunya Seng dan juga Semrock. Jangan sampai kedua bayi kembar ini jatuh di tangannya Garling. Sehingga ia berharap pertolongan dari Monkey D. Dragon untuk bisa menyelamatkan dan mengevakuasi dua bayi kembar itu ya. Dan akhirnya kita ketahui bahwa misteri kenapa Seng itu bisa ada di dalam kotak peti harta yang ditemukan oleh Roger di atas kapal Oro Jackson, dan ternyata itu adalah tindakan atau aksi dari Monkey D. Dragon. Dan kita juga diperlihatkan benar-benar flashback sedih itu bukan cuma milik Kuma, bukan cuma milik Loki, dan juga bukan cuma milik Sanji ya. Tetapi flashback sedih itu juga milik Marshal the Teach, di mana pada waktu itu Teach dan ibunya ada di sebuah kandang, bayangin ya, penjara kandang terborgol ya. Ini benar-benar Teach kecil itu sangat menyedihkan, gue sampai-sampai berempati ya sama Teach ya. Ibu Teach pun berkata, kesini Teach, semua akan baik-baik saja. Kau harus bertahan hidup bagaimanapun caranya. Chapter berakhir dengan pengumuman besar dari pembawa acara kepada seluruh Tenryubito. Nah, kita masuk ke pembahasan Teach ya. Jadi pesan terakhir dari ibunya Teach itu benar-benar sangat kuat banget ya. Ia berpesan bahwa Teach, apapun yang terjadi, kamu harus tetap bertahan. Kamu harus tetap survive ya. Ini benar-benar, inilah alasan ada satu hal yang menarik guys. Alasan kenapa ketika Teach kecil digambarkan murung dan ada sebuah panel yang menggambarkan bahwa Teach kecil murung di hadapan bulan sabit, itu adalah foreshadow dari Oda Sensei bahwa kesedihan Teach kecil itu disebabkan oleh Saint Fingerland Garling ya. Dimana kala itu Teach harus menyaksikan sendiri ibunya tewas dan juga ayahnya tewas. Dari sini misteri besar pun terjadi ya. Dari mana Teach mendapatkan informasi tentang ambisi sang ayah, sedangkan ia jarang sekali bertemu dengan sang ayah? Apakah jangan-jangan ya jiwanya Rox itu ada di dalam tubuhnya Teach? Ini misteri yang luar biasa banget ya. MC berteriak, dan sekarang kalian tak bisa menyebut diri kalian sebagai bangsawan dunia kalau belum pernah mendengar mereka. Selain bocah dari klan Buccaneer, kami punya satu lagi kelinci super langka untuk turnamen ini. Akhirnya penemuan kembali setelah 800 tahun, klan Devi. Wah, ini bener-bener. Jadi sebelumnya kan gue sempat berspekulasi ya bahwa klan Devi atau Devi Jones ini ada di timeline mana.
di eranya Joy Boy ataukah di era setelahnya. Dan ternyata narator mengatakan bahwa klan ini sangat rahasia, itu sejak 800 tahun yang lalu. Berarti Davy D. Jones itu ada di era yang sama dengan Joy Boy. Dan apakah Davy D. Jones ini itu Joy Boy itu sendiri ya? Dan apakah Wild of D-nya itu Davy D. Jones ini bener-bener sangat menarik banget ya. Wah, keren banget guys. Jadi ini klan Davy itu sudah diburu oleh pemerintah dunia. Dan mungkin waktu Saint Fingerland Garling mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu yang menarik di God Valley, itu bukan hanya Baby Seng dan juga Rose, tapi Baby Seng dan juga Sam Rocks ya. Tetapi keberadaan dari klan Davy itu sendiri, di mana klan Davy ini itu menjadi treasure ya, atau harta yang sangat berharga untuk Im Sama agar dilenyapkan dari sejarah ini. Ini sangat menarik ya. Ini bener-bener epic banget sih ya. So, itulah spoiler dari chapter 1159. Apakah kalian memiliki teori, pendapat, opini, ataupun spekulasi yang sangat menarik? Jika kalian mendapatkan atau punya opini dan teori serta spekulasi yang menarik, kalian bisa drop di kolom komentar ya. So, demikian saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.